itulah yang disebut dengan mudoroso atas kesalahan kita. Kalau sudah mudoroso atas kesalahan, penyimpangan atas nikmat yang Allah berikan, abu'u laka bidzambi, aku serahkan dosa-dosaku ini kepadamu ya Allah. Seberapapun besar ini ya Allah, ampuni. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan tidak ada yang bisa menerima ampunan kecuali Engkau ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sholat asar berjamaah di Masjid Baitul Jannah, waktu yang begitu penting buat kita semua, karena waktu asar itu termasuk waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Dan di waktu asar berikut waktu subuh, sekali lagi, waktu asar dan waktu subuh wiridannya seperti itu tadi. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi wiridannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Janji Rasulullah, baca itu dalam posisi duduk tasyahud, tetap duduk tasyahud akhir, posisi kaki tetap duduk tasyahud akhir, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan buat kita. Allah akan mengampuni dosa kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dan sepanjang hari Allah akan menjaga kita dari segala hal yang dimakruhkan, serta Allah akan menjaga kita dari goda ridu setan. Kenapa? Setan itu tidak ingin manusia masuk surga. Setan itu ingin manusia itu ikut bersamanya untuk masuk neraka. Maka baca itu pagi habis sholat subuh dan asar seperti ini tadi, maka Allah akan menjaga sepanjang hari dari godaan setan. Kemudian ditambah Allahumma ajirni minan nar 7 kali tadi. Allahumma ajirni minan nar, apa artinya? Allahumma ya Allah ajirni, selamatkanlah aku minan nar, dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Dibaca berapa? 7 kali. Janji Rasulullah, siapa yang habis waktu sore itu habis asar dan habis maghrib, dan waktu pagi habis sholat subuh, maka Allah akan melindungi kita dari api neraka. Kemudian ditambah tadi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Janji Rasulullah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, atau kita termasuk min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Dan baca sayyidul istighfar tadi, kalau dibaca sore begini, malam meninggal, dibaca pagi, siangnya meninggal. Sekali lagi, sore begini dibaca, malamnya meninggal, pagi dibaca, siangnya meninggal, maka meninggalnya dicatat termasuk dimasukkan surga atau termasuk ahli surga. Nah, apa inti dari Allahumma anta rabbi? Sebuah pengakuan, Allahumma ya Allah
anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, aku tetap dalam janjimu, wa wa'dika, janjimu. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku tidak akan mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon berlindung kepadamu dari keburukan yang telah terlanjur aku lakukan. Abu ulaka, aku mengakui telah berbuat dosa. Abu ulaka, aku mengakui kepadamu bidzambi, atas dosa-dosaku, wa abu ulaka bidzambi wa abu'u. Kemudian la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali engkau. Ini dikandung maksud bahwa Sayyidul Istighfar ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita manusia tidak pernah bisa luput dari berbuat dosa. Tapi setiap manusia memang bisa berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabin, adalah orang-orang yang bertaubat. Apa taubat itu? Kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, taubat kita apa? Jikalau ada hubungannya dengan sesama manusia, taubat kita adalah minta maaf. Sekali lagi, jikalau ada hubungannya dengan sesama manusia, bentuk taubat kita adalah meminta maaf. Jikalau ada hubungannya dengan pinek, barang yang dipinek, maka kembalikan apa yang diambil. Mencuri, menilep, kembalikan apa yang dicuri dan apa yang ditilep itu. Kalau hubungannya dengan hak milik orang lain, kembalikan hak milik orang itu. Kalau ada hubungannya menyakiti, maka minta maaf. Gedene nyubit, minta maaf. Kalau sudah minta maaf, apa? Berjanji tidak akan mengulang lagi. Maka taubat itu ada 4 syarat. Yang pertama, berhenti. Yang pertama adalah mohon ampun atas perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan. Yang kedua apa? Berjanji tidak akan mengulang lagi. Yang ketiga apa? Berjanji akan memperbaiki sisa-sisa hidup ini untuk berbuat baik. Jika ada hubungannya dengan orang lain, maka saling meminta dan memberi maaf, saling ridho dan minta diridhoi. Itulah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Itu adalah intinya itu bertaubat. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dan kemudian menerapkan dalam kehidupan ini, kalau salah tidak akan mengulang salah lagi, berjanji akan memperbaiki perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan itu kemudian menjadi sebuah pengakuan, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan, Allahumma anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku adalah dalam janjimu, wa wa'dika, atas janji-janjimu, wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati bi dzambi abu'u laka bi ni'mati wa abu'u bi dzambi la yaghfiru dzunuba illa anta. Diakhiri dengan tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali engkau. Maka itulah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini kalau kemudian diwirid setiap pagi dan petang. Kalau pagi dibaca, siangnya meninggal. Kalau petang dibaca, malamnya meninggal. Maka meninggalnya itu dicatat ahli surga atau masuk surga. Kenapa? Dia telah bertaubat. Kecuali yang ada hubungannya dengan dosa orang lain. Kalau sudah menerapkan Sayyidul Istighfar begitu, ya, Mas apa sampean? Mas apa? Mas Mahendra. Ini Mas siapa ini? Abdul Basit. Itu Mas siapa?
Mas Budi, Mas Basit, Mas Mahendra. Kalau sudah setiap hari pagi dan petang baca Sayyidul Istighfar, maka ucapannya dijaga, perilakunya dijaga, tingkah lakunya dijaga, berusaha semaksimal mungkin tidak akan menyakiti orang lain. Dan sekaligus ketika ada temannya yang tidak baik, segera ingatkan agar kembali kepada Allah. Karena orang yang dikatakan dengan taubat, dari kata taba yatubu taubatan, adalah taba itu kembali. Kalau taubat ilallah, bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Sing koncone lek salat ayas-ayasen, apa ayas-ayasen, waktunya sholat ayas-ayasan, bahkan tidak mau sholat diingatkan, yuk cok sholat dulu ya, sholatlah sebelum disolati. Lah kalau tidak pernah sholat, maka yang hidup ini pun tidak punya kewajiban untuk mensolati loh yo. Kita aja masih kasihan lek gak disolati sakno. Hakikatnya orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat itu sudah tidak ada kewajiban yang hidup itu untuk mensolati. Ya paling tidak, kalaupun toh kita sedekah sholat, mengingatkan bahwa ketika sudah disolati, ketika berbuat dosa belum sempat bertaubat, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Dan tidak ada satupun yang bisa mewarisi dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada satupun yang bisa mewarisi dosa orang lain. Yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup ini hanya mendoakan. Namanya mendoakan itu antara diterima atau tidak diterima, tidak ada yang tahu kan. Ibarat begini, Mas Mahendra punya temannya sedang ditangkap Pak Polisi. Langsung kemudian, kenapa ditangkap Pak Polisi? Karena melakukan kejahatan. Maka atas kejahatan itu, delik aduan tindak pidana itu, yang kemudian Mas Mahendra datang kepada Pak Polisi, tidak selesai. Pak Polisi minta maaf atas kesalahan teman saya, Pak Polisi. Begitu dibawa ke pengadilan, Pak Hakim minta maaf Pak Hakim atas kesalahan teman saya, tidak bisa. Tetap harus diadili atas kesalahan-kesalahan sesuai dengan pasal-pasal yang telah dilanggar. Kalau penganiayaan, ya pasal tentang penganiayaan. Kalau pencurian, ya pasal tentang pencurian. Kalau pembunuhan, ya pasal tentang pembunuhan. Kalau pembunuhan tinggal dicari pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan membela diri atau pembunuhan yang tidak disengaja. Itulah yang kemudian yang akan menentukan sesuai dengan pasal itu berat ringannya hukuman. Tapi tetap yang ada hubungannya dengan kesalahan orang lain, maka orang itulah yang kemudian menanggung kesalahan itu. Lantas bagaimana kalau orang-orang yang berbuat salah itu telah meninggal dunia? Ya kita hanya mendoakan. Apakah doa kita diterima atau tidak, itu urusan Allah. Yang hidup ini hanya untuk mendoakan aja, meminta aja. Adapun permintaan itu dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah, Zat yang Maha menerima taubat. Nah, Sayyidul Istighfar itu yang mengembalikan itu. Abu ulaka binikmatika alayya, abu ulaka binikmatika ilayya. Aku sadar ya Allah dengan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan padaku ini. Nikmat mata kami pergunakan salah, nikmat mulut kami pergunakan salah, nikmat tangan kami pergunakan salah, nikmat kaki kami pergunakan salah, nikmat anggota tubuh yang sehat kita pergunakan dengan salah. Lah, pengakuan atas kesalahan itulah yang disebut dengan mudoroso atas kesalahan kita. Kalau sudah mudoros atas kesalahan, penyimpangan atas nikmat yang Allah berikan, abu'u laka bidzambi, aku serahkan dosa-dosaku ini kepadamu ya Allah. Seberapapun besar ini ya Allah, ampuni. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan tidak ada yang bisa menerima ampunan kecuali Engkau ya Allah. Makanya ketika terlanjur salah,
perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Basahkan bibir ini dengan banyak istighfar. Karena namanya kematian kemarin sudah kita sampaikan kan, mati itu tidak harus tua, juga tidak harus sakit. Apakah ada orang meninggal tidak pakai sakit? Ada. Kecelakaan di jalan itu, moro-moro meninggal di jalan. Ada orang yang kena serangan jantung itu, moro-moro langsung putus nafasnya. Dan juga tidak harus menunggu datangnya usia tua. Setiap saat kematian itu selalu akan datang mengintai kita. Dan sebelum kematian ini jauh dari kerongkongan kita, maka yang dapat kita lakukan senantiasa berbuat baik, menabur kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan, sehingga mudah-mudahan kita dikasih umur yang husnul khotimah, dikasih kesempatan taubat sebelum datangnya maut, dan dimohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita tetap mantap untuk melaksanakan ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hari ini di waktu asar ini kami bersimpuh bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah, mengadukan semua kesalahan dan kealpaan yang terlanjur kami lakukan, mengajukan dosa-dosa yang terlanjur kami lakukan ya Allah. Maka dengan dosa-dosa itulah ya Allah, ampunilah, karena tidak ada yang dapat menerima ampunan kecuali Engkau ya Allah. Dan bimbinglah hati kami, pikiran kami, perbuatan kami untuk senantiasa mengibadahkan diri kami kepadamu. Karena itulah ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pinta. Istajib anna du'aana, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.